Telur mahal, cabai mahal, bawang juga mahal, apalagi daging ya. Ada pemirsa, bikin pusing ibu-ibu selama sepekan puasa harga pangan naiknya gotong royong. Mulai dari harga cabai ini yang makin pedas, bahkan di sejumlah daerah sudah tembus Rp100.000 per kilogramnya. Masak apa lebaran kita? Nah, beras nih pemirsa, yang harganya konsisten tak kunjung turun. Meski sudah masuk musim panen raya, sampai ratusan ton yang diimpor ini diguyur ke pasar, tidak juga berhasil menurunkan harga beras. Pemirsa nih, kita ambil contoh nih, mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas medium 2 ini di Rp13.500 per kilogramnya. Sementara harga sapi kualitas 1, mahalnya bukan main, sampai Rp173.950 per kilogramnya. Sementara harga telur ayam ini ada di Rp32.550 per kilogramnya. Nah, ini data per 27 Maret ya guys. Lalu ada apa sih sebenarnya pemirsa? Kok di setiap Ramadan nih harga-harga bahan pangan ini naik? Kayak semacam tradisi lah yang bikin pengeluaran uang belanja itu semakin bengkak. Memang dalam prinsip dasar ekonomi ini kenaikan harga pangan biasanya terjadi karena naiknya permintaan daripada pasokan. Tapi apakah naiknya permintaan menjadi satu-satunya faktor yang membuat harga kebutuhan pokok naik berjamaah? Lalu strategi apa nih yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga pangan yang makin mahal menjelang Idul Fitri? Elgin Fridianto, Anwar Hidayat, Bisnis Talk. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi di Bisnis Talk bersama saya, My Sister Tarigan. Seperti kata rekan saya tadi, yang namanya kenaikan harga pangan saat Ramadan itu sudah semacam tradisi. Coba lihat kalau lagi belanja, misalnya lagi belanja telur, kemudian daging, mahal-mahal semua. Nah, apa yang salah dengan sistem ketahanan pangan Indonesia? Kita akan bahas pada malam hari ini dengan saya mau sapa Pak Kasan, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Kasan. Selamat malam Mbak. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas harga pangan ya Pak malam ini. Siap. Oke. Dan saya juga menyapa tamu saya di studio, ada Pak Mujibur Rohman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI. Selamat malam Pak Mujib. Ya, selamat malam Mbak. Terima kasih telah hadir di studio Kompas TV. Kami akan melihat apa yang terjadi di lapangan. Harga-harga udah naik Pak, mahal-mahal semua. Sejak kapan itu nanti saya tanya ke Bapak. Dan kemudian juga telah bergabung bersama kita ada Pak Sarwo Edi, Sekretaris Utama Sestama Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Sarwo. Selamat malam. Sehat Pak? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Pak Dirjen dulu. Kalau begitu, Pak Dirjen, ini setiap tahun harga pangan naik. Kali ini gotong royong di sepekan bulan puasa ya, belum Idul Fitri aja udah naiknya luar biasa. Nah, dari hasil pantauan Kementerian Perdagangan, sebenarnya apa penyebab harga pangan ini naiknya barengan, berjamaah? Ya, makasih Mbak. Pertama saya ingin menyampaikan memang ada kenaikan harga yang kita pantau ya. Tadi juga disampaikan. Kalau catatan kita dari hari tanggal 28 sendiri dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya. Ya. Yang naik itu catatan kita terutama telur, lalu kemudian cabai memang, lalu juga bawang putih. Beras masih naik tapi sedikit ya, di bawah 2%. Tapi kalau minggu ini dibanding minggu lalu sebenarnya sudah banyak yang turun gitu ya. Nah, sehingga pertama bulan Ramadan kita memahami kenapa terjadi kenaikan. Pertama adalah kenaikan dari sisi permintaan. Oke. Kita mencatat dalam periode 5 tahun terakhir kita kecualikan selama pandemi ya, itu kenaikan demand itu kita mencatat antara mulai dari 3 sampai 28%. Artinya nih kan demand yang naik tentu akan berhadapan dengan sisi pasokan atau sisi supply-nya. Nah, kalau terjadi kenaikan demand, manakala di sisi pasokan tidak bergerak atau sama, tentu pasti akan ada kenaikan yang
cukup signifikan. Tapi saya rasa kita di pemerintah tanggung jawabnya bukan hanya soal dampak kepada konsumen dalam kenaikan harga. Pemerintah ini kan ada di dua sisi. Kita harus juga membela produsennya, tapi juga kita harus memperhatikan daya beli bagi konsumen. Hal yang kedua, menurut saya, Mbak, terjadinya kenaikan ini, kita nih masyarakat kita ada yang kita mindset yaitu ada selalu ekspektasi inflasi. Jadi kalau saya tanya Mbak, ya masyarakat kebanyakan kalau ditanya, waduh mau puasa atau lebaran, ya atau mau puasa nih, wah biasanya harga-harga naik. Nah itu tuh ada ekspektasi inflasi dari pemikiran atau mindset masyarakat. Itu juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga. Tahun ini, Mbak, kalau kita lihat adalah tahun pertama setelah kita pandemi dari 2020, 2021, 2022 yang pemerintah mulai mencabut PMK atau PPKM ya. PPKM yang sudah dicabut sejak awal tahun. Nah, ini juga kan mobilitas dan kegiatan ekonomi tentu tadi mempengaruhi terhadap yang saya sebut kenaikan demand itu tadi. Tapi gitu. Pak Kasan, memang tadi Anda mengatakan bahwa memang naiknya permintaan menjadi salah satu penyebab faktor utama gitu ya, kenaikan harga sejumlah komoditas. Tapi sedikit karena tadi Anda menyinggung soal harga beras misalnya. Harga beras itu kan sudah mahal sejak Februari. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan impor, lalu kemudian beras impor tersebut juga sudah digelontorkan ke pasar. Kemudian sekarang juga masih ada panen raya. Kira-kira apa yang menyebabkan harga beras tak kunjung turun ke harga semula, Pak Kasan? Ya, nanti mungkin dari Pak Edi juga nih dari Bapak Nas bisa disampaikan ya. Jadi kalau kita mencermati harga beras, pertama tentu sisi pasokan yang kita miliki ya, ini tentu menjadi indikator untuk pergerakan harga. Ya, jadi pada saat kita melihat misalnya cadangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini dikuasai oleh Bulog, tentu ini direspon oleh para pelaku atau para pengusaha atau pedagang beras. Karena itu menjadi salah satu indikator kondisi sisi pasokan. Kan gitu. Nah, tentu keadaan yang sekarang yang terus dilakukan oleh pemerintah tetap menggelontorkan untuk melakukan stabilisasi harga berasnya, di samping juga tentu tetap menyerap di saat panen yang sudah mulai sejak awal Maret atau akhir Februari yang lalu. Baik.